Oke, buat teman-teman yang dapat email dari Google AdSense sama seperti ini, teman-teman jangan panik terlebih dahulu karena saya akan berikan informasi kenapa teman-teman bisa mendapatkan email seperti ini. Nah, yang pertama, teman-teman, saya akan informasikan bahwa semua email yang pernah mendaftar pada Google AdSense itu pasti akan mendapatkan email ini, ya. Tidak hanya yang sudah monetisasi, yang belum monetisasi pun akan mendapatkan informasi ini. Oke? Nah, buat teman-teman jangan panik, ini bukan sebuah teguran ataupun pelanggaran ya. Jadi ini tidak sama dengan play invalid atau lain sebagainya atau pemblokiran pada akun Google AdSense kalian. Karena di sini hanya pengingat, saya garis bawahi, di sini hanya sebuah pengingat ya. Jangan terfokus pada kata-kata pemblokiran ya. Karena kalau teman-teman itu buka Google Ads di sana, Google AdSense itu di sana ada pemblokiran situs ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah pemblokiran tersebut, bukan pemblokiran pada akun Google AdSense teman-teman. Jadi saya akan bahas semuanya di video ini. Kemarin saya juga udah sempat sharing juga di channel saya yang kecil yang baru banget ya. Itu saya upload di sana. Kenapa? Karena saya ingin di channel saya yang kecil itu mendapatkan subscriber lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi saya akan bagikan informasinya di channel tersebut. Cuman karena channel ini juga banyak yang kemarin informasi di grup ya. Ada yang nanya juga, Bang, ini kenapa ya? Nah, saya akan juga jelaskan di channel yang ini ya. Untuk lebih lengkapnya akan saya kupas di channel ini. Oke. Nah, setelah teman-teman buka atau dapat email ini, teman-teman kan buka ya. Di sini kita akan bahas, kita akan perbesar. Nah, pasti banyak banget yang nanya, apa sih maksudnya ini, teman-teman? Sekali lagi, pengingat, di sini ada pengingat ya. Ini hanya pengingat, teman-teman. Kemudian di sini baru kita baca pemblokiran subdomain Anda. Kalau teman-teman sudah ada melakukan pemblokiran ya yang berisikan beberapa situs atau website, itu akan dinaikkan ke tingkat domain setelah 3 hari. Yang artinya teman-teman kalau sempat ya, saya akan buka langsung ke Google Ads-nya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya maksud dan tujuan email ini tuh apa gitu ya. Kita baca dulu ya, nanti saya akan langsung masuk ke Google Ads ya. Di sini apa maksudnya ini? Pasti banyak pertanyaan nih, pasti banyak yang takut, banyak yang bingung kok tiba-tiba ada notifikasi pemblokiran. Nah, pemblokiran ini bukan pemblokiran akun teman-teman ya. Jadi ini pemblokiran itu situs ya, situs yang diblokir oleh kita teman-teman ya, bukan Google Ads yang akan memblokir ya. Kita ya, kita yang memblokir ya, itu akan dikembalikan lagi ya dari subdomain menjadi domain. Oke. Di sini kita baca dulu ya. Email ini untuk mengingatkan Anda. Nah, di sini sudah diinformasikan email ini untuk mengingatkan Anda bahwa sebagai bagian dari perubahan tab situs, kita buka ya, stop sampai sini, kita buka langsung ke akun Google Ads-nya. Di sini teman-teman ya, di sini ada yang namanya tab situs, tab iklan, tab beranda. Yang dimaksud di email itu adalah tab situs ini. Nah, kemudian karena saya tidak mempunyai yang namanya website atau blogger dan lain sebagainya, ya, itu buat saya tidak berlaku dan buat teman-teman yang tidak mempunyai website pun tidak akan berlaku ya. Itu poinnya. Kemudian kita masuk lagi. Nah, kontrol pemblokiran yang ada untuk subdomain Anda. Oke, sampai sini stop dulu ya. Kita masuk ke Google Ads lagi ya. Di situ yang dimaksud kontrol pemblokiran itu yang ini, teman-teman. Di sini tuh cegah iklan dari pengiklan tertentu. Misalkan teman-teman ada nyeting di bagian sini ya iklan-iklannya atau ngeblok beberapa website ya atau beberapa situs ya dari pengiklan yang teman-teman atur biar nggak masuk ke channel teman-teman, itu blokirnya di sini. Itulah yang dimaksud dari email ini teman-teman ya, email yang di sini ya. Kontrol pemblokiran yang ada untuk subdomain Anda ya di sini ya, subdomain Anda akan dinaikkan ke tingkat domain. Di sini sudah dikasih contoh. Misal
Jika Anda mengonfigurasi kontrol pemblokiran untuk example.com, nah, semisal saya ada setting di sini itu ya, subdomain.example.com atau example.com dulu ya. Example.com. Nah, di sini kan ada example.com dan subdomain.example.com ya, dan subdomain.example.com. Kombinasi setelah tersebut akan diterapkan ke example.com. Jadi, kalau teman-teman ada ngeblokir beberapa website atau situs dengan subdomain, itu akan kembali lagi ke example.com ya. Meskipun di depannya ini ada email-email semisal subdomain.example.com. Jadi situsnya akan dibaca itu example.com ya. Jadi subdomainnya itu diabaikan ya. Itu akan diabaikan di sini ya. Akan dikembalikan ke example.com. Jadi teman-teman nggak bisa ngeblokir ya, yang ada subdomainnya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini itu maksudnya yang diblokir itu keseluruhan ya teman-teman ya. Pokoknya asal ada yang berkaitan dengan example.com itu akan langsung diblokir ya. Itu artinya teman-teman ya di email ini ya. Nah, kontrol pemblokiran untuk subdomain yang ditampilkan di tingkat teratas pada tabel situs akan tetap berlaku ya. Nah, kita akan kembali dulu ya. Ini saya balik dulu ya. Di sini pada tabel tab situs akan tetap berlaku. Yang dimaksud di sini adalah tab situs di sini ini akan tetap berlaku teman-teman ya, tidak akan ada perubahan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya website ya, nah di sini sudah ada untuk kontrol pemblokiran untuk subdomain yang ditampilkan di tampilan tingkat teratas pada tabel situs akan tetap berlaku ya. Artinya teman-teman kalau misalkan punya situs ya kemudian diblokir ya, di sini nanti akan ada tuh pilihan. Karena saya tidak ada mengblok atau mengkategorikan iklan ya, saya tidak pernah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada ngeblokir di sini ya, itu biasanya teman-teman ya, isi konten teman-teman itu harus benar-benar menyangkut dari beberapa pengiklan. Kalau misalkan di luar dari pengiklan teman-teman susah banget nanti dapat ininya pendapatannya ya. Makanya jangan sekali-sekali teman-teman itu ngeblok yang namanya pengiklan ya. Pengiklan itu juga memberikan kita rezeki ya. Jadi kita nggak boleh ngatur pengiklan mana yang gede, mana yang kecil. Itu sebenarnya semua sama teman-teman ya. Intinya satu. Kalau teman-teman buat konten berisi durasi panjang, kemudian kok isi kontennya adalah tentang keuangan atau teknologi, saya yakin CPM dan RPM-nya pasti besar teman-teman ya. Dan pengiklan yang masuk rata-rata itu adalah yang menyangkut teknologi, investasi, keuangan, pokoknya semua lah teman-teman ya. Itu baru iklan besar-besar. Tapi kalau iklan game yang kayak gitu pasti yang kecil-kecil. Tapi teman-teman ya, tapi ada tapinya. Kalau untuk konten game teman-teman ya, itu penontonnya banyak dan gampang kali dapetinnya ya. Bukan dalam artian gampang gampang sekali gimana gitu ya. Di sini saya bilang itu gampangnya itu karena penonton dari game itu banyak banget, anak-anak kecil, bocil-bocil itu banyak banget yang nonton teman-teman ya. Tapi kalau keuangan nggak semua nonton ya. Paling yang memang benar-benar lagi seret-seret banget kantongnya itu pasti akan nyari informasi tentang gimana sih cara mendapatkan uang, gimana cara mendapatkan penghasilan tambahan. Baru eh, channel teman-teman akan ditonton seperti itu ya, atau konten teman-teman akan ditonton ya. Nah, kembali lagi kita masuk sini ya. Penting di sini ya. Ini penting ya teman-teman ya. Kami akan otomatis melakukan perubahan ini untuk Anda setelah tanggal 20 bulan 3 2023. Titik. Di sini ada titik ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman abaikan dia akan langsung otomatis ya teman-teman ya mengikuti kembali ke domain awal ya. Tidak ada subdomainnya melainkan dia langsung domain saja. Jadi dari yang subdomain.example.com ya, dari yang subdomain example.com dia akan langsung kembali ke example.com. Oke. Kemudian di sini juga ada jika Anda memilih untuk tidak ikut serta, klik link di sini ya. Nih ya, klik di sini paling lama tanggal 13 bulan 3 2023. Ya, teman-teman ya. Tapi saran saya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada setting-setting seperti itu, teman-teman bisa hapus ya. Teman-teman bisa hapus, nggak usah disetting teman-temannya, biarin pengiklan itu masuk
ke AdSense kita ya. Biarin mereka tuh masuk ke AdSense kita, nanti biar YouTube yang menentukan ya. Jadi isilah, kalau misalkan saran dari saya ya, kalau teman-teman mau mendapatkan pengiklan yang besar ya, pastikan di awal teman-teman hanya pasang 2 iklan, kemudian di pertengahan menit ketiga dan keenam ya, itu pilih salah satu ya, mau di menit ketiga atau di keenam teman-teman pasang satu. Kemudian di atas keenam itu udah pengiklan besar-besar teman-teman ya, apalagi yang muncul di pertengahan di antara 9 sampai 16 ya, menit ke 16 itu sudah besar teman-teman ya pengiklannya. Tapi sekali lagi pengiklan yang masuk itu tergantung dari isi konten. Kalau isi kontennya game ya kecil. Kalau isi kontennya apa namanya, tentang teknologi dan keuangan, itu cukup besar ya. Tapi sekali lagi kalau misalkan pengiklannya dari luar itu rata-rata besar-besar teman-teman, tapi itu hoki-hokian aja ya. Karena beberapa memang ada yang masuk secara otomatis, ada yang iklan dari luar tiba-tiba masuk ke channel kita. Nah, itu kita sangat beruntung ya. Itu. Kemudian jika teman-teman tidak ikut serta, pemblokiran subdomain Anda akan dihapus. Jadi semua itu akan dihapus teman-teman ya. Jadi teman-teman ulang lagi masukin. Kalau teman-teman menolak ya. Tapi kalau teman-teman menyetujui perubahan ini, teman-teman nggak perlu klik di sini ya, nggak perlu input ulang yang di bagian pemblokiran ini, maka dia akan langsung terhapus yang subdomainnya saja. Jadi dia langsung ke example.com ya. Seperti yang diinformasikan di sini ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ada ngeblok subdomain.example.com, udah teman-teman banyak input ya. Kemudian teman-teman menolak, ini akan dihapus semua, teman-teman ya. Ini akan dihapus semua. Tapi kalau teman-teman mengikuti, maka yang dihapus hanya yang depan di sini aja ya. Dikembalikan ke example.com, teman-teman nggak usah input ulang lagi, oke? Nah, itu aja pembahasan dari video saya kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman nggak panik juga ya. Jangan panik karena ini hanya pengingat ya, seperti informasi di atas, ini hanya pengingat, bukan sebuah teguran, bukan sebuah pelanggaran juga. Jadi channel teman-teman atau Google Ads teman-teman itu aman ya, Google Ads teman-teman itu aman. Tidak ada masalah, tidak ada memblokir atau tidak ada teguran-teguran yang lainnya. Teman-teman bisa tetap melakukan kalau yang belum monet bisa mengajukan monetisasi, kalau yang udah monet bisa buat konten terus ya, jangan sampai putus. Karena ini hanya pengingat bukan teguran teman-teman ya. Jangan takut, jangan panik ya. Itu aja informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa chat langsung di kolom komentar. Kalau misalkan sudah jelas, teman-teman bisa like saja ya. Cukup beri saya like aja, saya sudah senang karena saya bisa membagikan informasi yang saya dapat kepada teman-teman. Jadi, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.